Video kali ini gue mau sharing tentang ide kreatif membuat animasi menu makanan dan minuman di cafe kalian lebih menarik menggunakan Premiere Pro. Contohnya seperti ini. Oke, di sini udah gue buka Premiere Pro-nya dan di sini udah gue siapin bahannya. Di sini hanya gue siapin 2 bahan dan selebihnya kita akan menggunakan text dan shape layer. Yang pertama, kita buat sequence baru, yaitu misalnya kita buat opening dulu. Kita buat sequence opening, Ctrl N. Kemudian di sini gue namain opening. Oke. Kita tambah dulu layernya biar banyak, karena nanti kita butuh lumayan banyak. Oke, yang pertama kita akan buat line-nya dulu. Kita pergi ke file, new, legacy title, oke. Dan kita akan buat line-nya menggunakan rectangle tool, ataupun bebas, teman-teman mau menggunakan apa. Misalnya gue buat begini, lalu kemudian kita duplikat aja, tekan Ctrl C, kemudian kita Ctrl V, tinggal kita geser. Kira-kira jaraknya segini, kemudian tekan tombol Shift, lalu tekan yang satunya, dan kita kasih center tengah. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita close. Lalu kemudian kita drag ke timeline. Durasinya kita bikin 10 detik aja. Oke. Lalu kemudian kita buat semuanya dulu, jadi nanti tinggal kita animasikan. Yang kedua, kita buat shape layer di sini. Kita pergi lagi ke file, new, legacy title. Oke. Kita masih menggunakan rectangle tool. Kemudian gue buat sekitar kira-kira di sini. Oke. Untuk colornya gue kasih warna biru navy, agak gelap. Oke. Lalu kita kasih center tengah. Kalau sudah, kita close dan kita drag ke sini. Durasinya kita samain. Dan kita akan buat shape lagi di sini. Kita ke file, new, legacy title. Oke. Kita buat di sini. Colornya kita kasih biru tapi agak muda. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih center tengah juga. Lalu kita close. Dan kita drag ke timeline. Kemudian kita kasih tulisannya. Kita ke file lagi. New, legacy title. Oke. Di sini misalnya gue buat opening. Fontnya gue menggunakan bebas new. Stylenya gue kasih yang bold. Oke. Dan tinggal kita posisikan. Misalnya begini, terus kita kasih center tengah. Dan mungkin di sini akan gue kasih spasi biar agak renggang.
kita kasih sekitar 10. Oke, kita kasih center tengah lagi. Kemudian gue pengen kasih shadow. Kita kasih shadow. Opacity-nya kita ganti 50. Jadinya seperti ini. Lalu kita close. Tinggal kita drag ke sini. Oke, lalu kemudian kita kasih tulisan di sini. Kita ke file. Pokoknya kita buat semuanya dulu, baru nanti kita animasikan. Misalnya di sini kita buat tanggal opening kita 10. Kita samain menggunakan bebas new. Kita kasih yang bold dan size-nya kita ganti menjadi, kita sesuaikan aja nanti, ataupun lebih kecil lagi 50. Kemudian spasinya kita kasih 10 juga. Lalu untuk warnanya mungkin gue kasih kuning. Oke. Dan gue kasih shadow juga. Opacity-nya kita kasih 100. Lalu kita posisikan. Kita kasih center tengah. Kemudian kita close. Oke. Dan kita drag ke timeline. Banyak nih teman-teman. Sebenarnya animasinya sangat gampang. Cuman kita hanya perlu idenya aja. Oke. Lalu kemudian kita kasih garis di sini. Kita ke file, new, legacy title. Oke. Di sini gue kasih garis. Oke. Untuk colornya gue samain dengan shape yang pertama. Kita kasih warna ini. Kemudian oke. Terus kita kasih center tengah. Kita lihat posisinya. Oh, mungkin kurang gede dikit. Oke, cukup. Kemudian kita close dan kita drag ke timeline. Lalu kemudian kita kasih tulisan lagi di sini. Masih ada 2 lagi. Sama, kita ke file, new, legacy title. Di sini kita kasih keterangan cafe kita. Lalu kita blok, kita kasih rata tengah seperti ini. Kemudian fontnya kita samain, kita menggunakan bebas new. Lalu stylenya kita menggunakan yang bold. Untuk size nya kita sesuaikan, kita kasih 50 mungkin. Lalu spasinya kita kasih sekitar 10 dan kita posisikan. Nah seperti ini. Kalau misalnya terlalu besar, tinggal teman-teman atur lagi. Mungkin kita kasih 40. Dan spasinya kita kasih 7. Nah, sudah pas. Tinggal kita kasih center tengah. Kita adjust lagi, mungkin kita kasih 35 aja. 35. Oke, udah pas. Oke, kira-kira begini. Lalu kita close. Dan kita drag ke timeline. Lalu yang terakhir, kita kasih nama cafe kita di sini. Kita ke file lagi, new, legacy title. Oke. Dan di sini kita kasih, misalnya gue kasih nama Jarno Coffee. Oke. Untuk fontnya gue menggunakan Gotham. Kita kasih yang bold. Oke, seperti ini. Dan untuk size-nya gue kasih sekitar 50.
Lalu gue pengen kasih shadow juga di sini. Opacity kita kasih 100. Dan kita kasih center tengah. Oke, turunin dikit. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita close dan kita drag ke timeline. Nah, ini kan sudah semua teman-teman. Jadi tinggal kita animasikan. Oke. Yang pertama kita animasikan line-nya dulu. Dan ini semua kita tutup. Kita fokus satu-satu dulu. Oke, untuk animasi line ini gue menggunakan crop. Kita pergi ke efek. Lalu kita cari efek crop. Tinggal kita drag ke sini. Kemudian kita ke efek control. Scroll ke bawah. Kita klik di crop. Lalu kita adjust crop yang top. Begini. Oke, kemudian kita nyalakan keyframe di top. Lalu kemudian kita maju sekitar 25 frame. Tekan tombol shift 1, 2, 3, 4, 5. Klik di crop. Kemudian kita adjust crop topnya seperti ini. Oke. Lalu kemudian di sini keyframe akhir kita kasih ease in dan keyframe awal kita kasih ease out. Kemudian ketika dia udah sampai di atas ini, langsung dia hilang dari bawah. Berarti kita nyalakan keyframe di bottom. Di sini klik di crop. Lalu kemudian kira-kira kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita adjust crop bottomnya ke sini. Oke. Dan di sini keyframe akhir kita kasih ease in, keyframe awal kita kasih ease out. Kemudian kita buka anak panah di bottom. Di sini kita tarik dari belakang sini. Oke. Jadi kalau coba kita cek teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, lalu kemudian kita animasikan yang selanjutnya, shape yang satu. Kita buka dulu. Kita mulai dari pergerakan terakhir dari crop topnya tadi. Berarti ini kita ke keyframe yang terakhir. Nah, di frame yang 25. Kemudian di sini gue drag aja segini. Lalu gue menggunakan crop juga. Kita pergi ke efek. Kemudian tinggal kita drag efek crop ke sini. Oke, lalu kita ke efek control. Kemudian di sini opacity-nya gue kasih 70. Dan kita scroll ke bawah. Di awal sini kita klik di crop. Kemudian kita adjust crop topnya. Kita tarik begini. Oke, lalu kita nyalakan keyframe di topnya. Kemudian kita maju sekitar 15 frame. 1, 2, 3. Kita adjust crop topnya. Jadi dibikin dia muncul. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kemudian sama, keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Dan di sini kita tarik dari belakang. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita ke shape yang kedua, kita buka. Kita gunakan efek crop juga. Kita pergi ke efek, kemudian kita drag efek crop ke sini. Lalu kemudian kita mulai 5 frame setelah awal pergerakan di shape yang pertama tadi. Oke, berarti kita ke awal dulu, shape yang kedua. Lalu kita maju 5 frame. Dan kita drag shape yang kedua ke sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik di shape yang kedua. Lalu kita ke efek control.
Sama, opacity-nya kita kasih 70. Kemudian scroll ke bawah. Lalu klik di crop. Dan di awal kita adjust crop bottom-nya. Kita tarik ke sini. Jadi dia muncul dari atas nanti. Oke, lalu kita nyalakan crop di bottom. Kemudian kita maju sekitar 25 frame. 1, 2, 3, 4, 5. Kita adjust crop yang bottom lagi. Kita balikan. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sama. Keyframe akhir kita kasih is in. Keyframe awal kita kasih is out. Kita buka anak panah di sini. Kemudian kita tarik dari belakang sini. Nah, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Lalu kemudian kita masuk ke teksnya. Oke, kita buka teks yang pertama dulu. Dan kita patokan di pergerakan terakhir dari shape yang kedua tadi. Kita ke shape yang kedua, kemudian tarik ke awal. Dan kita cek pergerakan terakhir tadi di keyframe akhir 1.25, tapi kita mundur 5 frame. Jadi kita di 1.20. Terus di sini kita drag seperti ini. Lalu di sini gue hanya bermain di scale dan opacity. Oke. Kita perbesar dulu. Di awal kita nyalakan keyframe di scale dan di opacity. Kemudian kita cek anchor point-nya karena kita bermain di scale. Jadi kita harus cek anchor point-nya. Kita klik di anchor point. Nah, dia ada di sini teman-teman. Berarti kita harus pindahkan di tengah-tengah tulisan ini. Oke. Lalu di awal untuk scale-nya gue kasih sekitar 110. Tapi opacity-nya gue kasih 0. Dan kita maju 10 frame. 1, 2. Scale-nya gue reset menjadi 100. Dan opacity-nya juga gue reset menjadi 100. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke teks yang berikutnya. Kita patokannya setelah ini muncul. Kita klik di title 4, kemudian kita ke keyframe yang terakhir di detik kedua. Lalu kita buka tulisannya. Oke, cuman di sini akan gue animasikan yang lainnya dulu. Berarti di sini gue tutup dulu. Dan kita buka yang lain. Nah, ini. Lalu gue akan munculkan line ini 5 frame setelah tulisan ini muncul. Berarti kita mundur 5 frame. Oke. Dan di sini gue tarik yang lain tadi. Lalu kemudian kita klik di line di title 6 ini. Kemudian gue hanya akan bermain dengan scale dan opacity. Oke. Dan sama seperti teks tadi, kita cek anchor point-nya dulu. Kita klik di anchor point. Dan kita harus pindahkan di tengah-tengah sini. Oke, kira-kira di sini. Kemudian gue nyalakan keyframe di scale dan di opacity. Lalu kemudian scale-nya gue kasih 0 dan opacity gue kasih 0. Kemudian gue maju 15 frame. 1, 2, 3. Gue reset scale dan opacity-nya. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Dan gue akan animasikan dua teks yang ada di atas line dan di bawah line ini munculnya berbarengan dengan line ini. Oke, kita ke awal pergerakan dari line ini. Kita tarik ke awal. Kemudian kita munculkan teksnya. Lalu kita drag ke sini. Dan di teks kedua, kita munculkan juga. Kita drag ke sini. Lalu kita akan menggunakan efek crop di dua teks ini. Oke, kita ke efek, kemudian tinggal kita drag ke title 5. Dan kita drag juga ke title 7. Lalu kemudian kita kasih ruler dulu di sini untuk patokan. Kita maju dikit.
Nah, di sini tinggal gue drag rulernya di sini. Oke, kemudian yang atas dulu. Kita ke title 5. Kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian karena dia muncul dari bawah, berarti kita adjust crop yang bottom. Oke, di sekitar 55. Kemudian gue nyalakan keyframe di bottom. Dan kita tarik ke awal. Kita scroll ke atas. Kita turunkan posisinya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi. Kita klik di crop. Dan kita adjust crop bottomnya lagi. Oke, langsung kita ke title 7. Sama, kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita nyalakan keyframe di posisi. Scroll ke bawah. Kita adjust crop yang top. Karena munculnya nanti dari atas. Oke, rulernya gue pindahin, gue turunin dikit. Dan kita adjust top ke sini. Kemudian kita nyalakan keyframe di top. Lalu kita tarik ke awal. Scroll ke atas. Kita ubah posisinya menjadi naik begini. Lalu scroll ke bawah lagi. Kita adjust yang top lagi. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi kalau coba kita cek dari awal. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, cakep banget. Dan yang terakhir adalah title nama cafe kita. Kita buka dulu. Dan patokannya adalah pergerakan terakhir dari tulisan-tulisan ini. Oke, kita ke title 7. Kita ke keyframe yang terakhir. Dan kita drag ke sini. Oke, kita perbesar lagi. Lalu kita ke efek control. Kita klik di anchor point. Kita cek anchor point-nya. Nah, dia ada di sini teman-teman. Berarti harus kita geser ke sini. Oke, dan di sini gue bermain di scale dan opacity lagi. Di awal gue nyalakan keyframe di scale dan opacity. Kemudian nilai scale-nya gue kasih 110. Opacity-nya gue kasih 0. Lalu gue maju 10 frame. Scale-nya gue reset dan opacity-nya juga gue reset. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman. Untuk animasi yang pertama, animasi openingnya sudah jadi. Dan selanjutnya kita akan buat animasi menunya. Ini lama teman-teman, tapi gue yakin ini bakal bermanfaat untuk kalian. Oke, kita buat sequence yang kedua, Ctrl N. Dan di sini kita namain menu 1. Karena nanti misalnya kalian mau membuat beberapa animasi menu, tinggal ditambah-tambahin aja. Oke. Sama, kita tambahin tracknya banyak. Lalu kita kasih kecil, kita tarik ke atas begini. Oke. Yang pertama kita akan buat shape seperti animasi opening tadi. Kita ke file, new, dikasih title. Nah di sini misalnya teman-teman mau namain sekalian, misalnya shape 1 bisa. Kita masih menggunakan rectangle tool dan kita gambar di sini. Dan untuk colornya kita kasih mirip-mirip di menu tadi, di opening tadi, biru tua seperti ini, oke.
Kemudian kita kasih center tengah. Lalu kita close. Dan kita drag ke sini. Durasinya kita samain, kita menggunakan 10 detik. Oke. Lalu kemudian kita buat shape yang kedua, kita ke file, new, legacy title. Oke. Kita buat shape-nya di sini. Oke. Untuk color-nya gue kasih warna yang berbeda. Ini mungkin. Oke. Lalu kita kasih center tengah. Seperti ini. Dan kalau sudah kita close, tinggal kita drag ke sini. Durasinya kita samain. Kemudian selanjutnya kita kasih shape lagi. Oh iya, ini tadi belum dinamain, nggak apa-apa. Kemudian kita ke file, new, legacy title. Kita ganti shape 3. Oke. Di sini gue buat tengah-tengah ini. Oke, kita kasih center tengah. Lalu colornya gue samain dengan shape yang pertama. Oke, seperti ini. Dan kita close. Tinggal kita drag ke sini. Kemudian kita kasih tulisan di sini. Kita ke file lagi. Misalnya di sini kita tulis menu, karena gue pengen nanti tulisan menu. Kita kasih menu utama, ataupun spesial menu, ataupun yang lain lah, terserah teman-teman. Fontnya kita samain menggunakan bebas new. Kemudian tipenya menggunakan yang bold. Lalu untuk spasinya kita kasih 10. Kemudian posisinya kita atur di sini. Kita kasih center tengah. Oke, dan kita kasih shadow biar lebih epic. Kita centang shadow di sini. Opacity-nya kita kasih 100. Lalu kita close. Dan kita drag ke sini. Oke, kemudian gue akan membuat line di sini. Kita ke file lagi, new, legacy title. Kita buat line. Oke. Kita menggunakan rectangle tool aja. Dan di sini kita buat seperti ini. Kemudian kita Ctrl C, lalu Ctrl V. Oke, kira-kira jaraknya segini. Oke, kemudian tekan tombol Shift, klik yang satunya. Lalu kita kasih center tengah yang sini. Nah, seperti ini. Dan mungkin gue turunin dikit. Oke, kalau sudah kita close, kemudian kita drag ke timeline. Lalu kemudian kita akan munculkan tulisan di sini, nama menu kita. Kita ke file lagi, new, legacy title, nama. Misalnya di sini nama kopi kita, kopi kapal perang. Oh, seram juga nih nama. Fontnya kita samain menggunakan bebas new. Stylenya menggunakan bold. Dan size-nya kita sesuaikan 70 mungkin. Lalu spasinya kita kasih 5 ataupun disesuaikan nanti ya. Seperti ini. Terlalu lebar 3. Oke. Dan kita posisikan ke sini. Kurang rapat, terlalu lebar. Kita blok lagi. Berarti spasinya kita kasih 2.
Oke, lalu kita kasih center tengah. Lalu untuk colornya gue kasih warna kuning. Dan kita kasih shadow juga biar epic. Kita centang di shadow. Kemudian opacity-nya kita kasih 100. Oke. Lalu kita drag ke timeline. Dan di sini keterangan copy kita. Oke, kita ke file lagi. Legacy title. Misalnya di sini keterangan. Oke. Kita kasih rata tengah. Fontnya kita samain bebas new. Kita kasih yang bold. Kemudian size-nya kita sesuaikan 50 ataupun bisa kita sesuaikan ya teman-teman, tergantung nanti teman-teman. Kemudian spasinya kita kasih 5 dan kita posisikan. Ini terlalu lebar. Size-nya gue kasih 40. Oke, sudah pas. Kita kasih center tengah. Lalu kita cek. Oke, seperti ini. Ataupun nanti pokoknya kata-katanya terserah teman-teman ya. Ini hanya sekedar contoh. Oke, kalau sudah kita close. Dan kita drag ke timeline. Lalu kemudian kita kasih fotokopi kita di sini. Nah, ini kita drag ke sini. Lalu kita ke efek control. Tinggal kita resize teman-teman. Oke, kira-kira segini. Ataupun gue kecilin lagi mungkin 8 lah. Terlalu kecil, 9. Oke, 9. Dan di sini akan gue kasih border. Gue akan menggunakan efek radial shadow. Kita pergi ke efek. Kemudian kita cari radial shadow. Tinggal kita drag ke sini. Dan di sini gue perbesar dulu. Kemudian gue ke efek control, scroll ke bawah. Colornya gue kasih warna putih. Opacity-nya gue kasih 100. Dan resize layernya gue centang. Nah, seperti ini. Kemudian distance-nya gue kurangin menjadi sekitar 5. Dan tinggal kita atur posisinya border ini. Kita menggunakan light source untuk adjust posisinya. Oke, kira-kira sudah pas. Dan di sini untuk size-nya gue akan samain dengan shape layer ini. Berarti gue kecilin lagi, scroll ke atas. Gue kasih sekitar 8. Nah, oke, seperti ini. Ataupun 8.5 mungkin. Oke, pas. Dan yang terakhir kita buat harganya. Nanti posisinya kita posisikan di sini. Kita ke file, new, legacy title, harga. Oke. Kita akan menggunakan ellipse tool. Klik di sini. Kemudian kita gambar di sini sambil tekan tombol shift, tahan agar ukurannya proporsional. Nah, kira-kira segini. Kemudian colornya gue menggunakan merah. Dan kita kasih tulisan harga di sini. Misalnya 18.000. Fontnya kita menggunakan bebas new, kita samain aja. Stylenya bold. Colornya kita kasih putih. Nah, seperti ini tinggal kita posisikan. Oke, seperti ini. Ataupun teman-teman bisa merotasi agar lebih keren. Kita klik di tulisan ini. Tinggal kita putar segini.
Oke, dan di sini kita kasih shadow juga biar keren. Kita klik di tulisannya. Kemudian kita kasih shadow, kita centang dan opacity-nya kita kasih 100. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita close. Dan kita drag ke timeline. Oke, sudah jadi semua bahannya. Dan kemudian tinggal kita animasikan seperti di awal tadi. Kita tutup semua dulu, selain yang akan kita animasikan. Oke, di sini kita fit. Di sini kita akan menggunakan efek crop. Kita pergi ke efek. Kita cari crop. Kemudian kita drag ke sini. Oke. Lalu kita ke efek control. Scroll ke bawah. Kita klik di crop. Kemudian kita adjust crop yang top. Oke. Lalu kita nyalakan keyframe di crop yang top. Kemudian kita maju 20 frame. 1, 2, 3, 4. Tinggal kita adjust crop-nya ke atas lagi biar dia muncul. Oke. Lalu langsung keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Kita buka di sini, anak panah sini. Kemudian kita tarik dari depan. Oke, jadi kalau coba kita cek. Oke, mantap teman-teman. Oke. Dan di sini opacity-nya gue kasih 70 juga. Kita kasih 70. Oke. Lalu kemudian kita ke shape yang kedua. Kita buka seperti ini. Dan gue akan mulai 5 frame ke depan dari shape yang pertama. Kita maju 5 frame. Kemudian kita drag. Oke. Dan kita menggunakan efek crop juga. Kita pergi ke efek. Lalu kita drag crop ke shape yang kedua ini. Oke. Kemudian kita ke efek control. Opacity-nya juga kita adjust menjadi 70. Scroll ke bawah. Kita klik di crop. Kemudian sama. Crop yang top kita adjust. Seperti ini. Oke. Lalu kita nyalakan keyframe di top. Kemudian kita maju 20 frame. 1, 2, 3, 4. Kita klik di crop. Dan kita adjust crop-nya sampai shape-nya muncul. Oke. Kemudian keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Kita buka anak panah di sini. Kita samain, kita tarik dari depan. Oke, jadi kalau coba kita cek. Oke, mantap. Lalu selanjutnya kita ke shape yang ketiga, kita buka. Kemudian gue akan mulai dari frame 20. 1, 2, 3, 4. Kita tarik seperti ini. Dan kita menggunakan crop juga. Kita pergi ke efek, kemudian kita drag crop ke shape 3 ini. Lalu kita ke efek control, scroll ke bawah. Opacity-nya biarkan 100. Kemudian kita klik di crop. Kita akan munculkan dia dari atas. Berarti kita adjust crop yang bottom. Kita tarik begini. Oke, lalu kita nyalakan keyframe di bottom. Kemudian kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Kita klik di crop. Dan kita munculkan dia seperti ini. Oke, kemudian sama. Keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Kita buka anak panah di sini. Dan kita tarik dari depan juga. Oke, kita cek lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya kita akan animasikan yang teksnya. Kita buka teks yang pertama. Sama, kita akan mulainya dari shape yang ketiga ini di frame ke-25.
gue majuin 5 frame, berarti frame ke-25 ya, karena ini frame 20, kita maju 5 frame. Oke. Kemudian di sini gue drag, gue cutting di sini. Sorry, kebablasan. Oke. Lalu kita ke efek control. Gue akan bermain di scale dan opacity. Lalu seperti yang tadi, ketika kita akan bermain di scale, kita harus cek anchor point-nya. Kita klik di anchor point. Kita perbesar dulu. Nah, di sini teman-teman, anchor point-nya berada di sini sedangkan tulisannya di sini. Berarti kita harus pindahkan anchor point di tengah-tengah tulisan ini. Oke, kalau sudah, di awal kita nyalakan keyframe di scale dan di opacity. Untuk scale-nya kita kasih 110. Tapi opacity-nya gue kasih 0. Dan gue maju 15 frame. 1, 2, 3. Scale-nya gue reset. Opacity-nya juga gue reset. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian kita patokan di keyframe terakhir yang menu ini. Berarti di frame ke-40, 1.10. Lalu kita akan munculkan line-nya. Kita buka line-nya. Nah, di sini. Dan kita drag, kita cut di frame ke-40 di sini. Kemudian sama di sini pun kita hanya menggunakan scale dan opacity. Kita ke efek control. Kita nyalakan keyframe di scale dan di opacity. Dan kita cek juga anchor point-nya. Kita klik di anchor point. Nah, di sini. Berarti kita harus pindahkan di tengah-tengah sini. Oke. Lalu di sini scale-nya gue kasih 105 aja. Oke. Kemudian opacity-nya 0. Dan gue maju 15 frame. 1, 2, 3. Scale-nya gue reset. Dan opacity-nya juga gue reset. Oke, jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Cakep banget. Lalu kemudian setelah garis ini muncul, akan gue munculkan nama menunya. Oke, berarti kita patokan di frame terakhir di garis ini. Kita ke keyframe yang terakhir. Lalu kemudian namanya kita buka. Dan kita cutting ke sini. Oke, di sini. Kemudian gue akan menggunakan efek crop karena akan gue munculkan dari atas garis ini. Kita ke efek, kemudian tinggal kita drag crop. Oke. Lalu kemudian kita maju 10 frame. 1, 2. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian scroll ke bawah, kita klik di crop. Dan kita kasih rulernya dulu di sini. Oke, kita adjust crop yang top. Kemudian kita nyalakan keyframe di top. Dan kita tarik ke awal. Scroll ke atas. Kita naikkan posisinya. Oke, scroll ke bawah lagi. Klik di crop, tinggal kita adjust cropnya lagi. Nah, seperti ini. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Dan kemudian tulisan keterangannya ini muncul setelah nama copy ini muncul. Kita ke keyframe yang terakhir. Oke, kita buka keterangannya. Kemudian kita drag ke sini. Kita cut. Lalu untuk tulisan ini gue akan menggunakan efek linear wipe. Kita pergi ke efek. Kemudian kita cari linear wipe. Kita drag ke sini. Lalu kemudian kita ke efek control, scroll ke bawah. Di sini wipe angle-nya gue kasih 305
karena akan gue buat miring begini. Kita kasih 305. Kemudian transisinya gue kasih 100 di awal. Lalu kita nyalakan keyframe-nya di transisi. Kemudian gue akan maju sekitar 1 detik ataupun lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau mungkin 35 frame. Maju lagi 5 frame. Dan transisinya gue reset menjadi 0. Kemudian feedernya gue kasih sekitar 50. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya adalah setelah yang di dalam kotak ini muncul semua, akan gue geser ke sini. Oke, kita fit dulu. Dan di sini akan gue nest untuk shape 3. Kemudian menu, line, nama menu, dan keterangan. Klik kanan, nest. Misalnya kita tulis menu. Lalu oke. Dan kita akan gerakin di keyframe terakhir yang keterangan ini. Kita cek. Oke, kira-kira di sini di 2.28 ataupun kita genepin di detik ketiga. Oke. Lalu kemudian kita buka gambar copy kita dan kita drag ke sini. Oke. Lalu kita cut ke sini di detik ketiga. Kemudian kita ubah posisinya. Yang nest ini di atas. Kemudian yang foto ini di bawah. Oke, seperti ini. Lalu kemudian kita ke efek control. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian gue maju sekitar 20 frame. 1, 2, 3, 4. Posisinya akan gue geser ke sini. Oke, kira-kira segini. Kemudian kita balik ke awal. Lalu kita ke foto yang menu. Kita nyalakan keyframe di posisi. Kemudian kita maju 20 frame juga. 1, 2, 3, 4. Kita akan geser ke sini. Oke, kira-kira segini teman-teman. Kemudian keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Dan di yang tadi, di nest yang menu ini, keyframe akhir kita kasih ease in. Keyframe awal kita kasih ease out. Oke. Jadi kalau coba kita cek. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir tinggal kita munculkan harganya di sini. Kita drag harganya. Dan dia akan muncul setelah pergerakan ini selesai. Kita cek di keyframe yang terakhir. Kemudian kita cutting sini. Lalu kemudian di sini kita perbesar dulu. Kita cek anchor point-nya. Kita klik di anchor point. Lalu kita pindah ke sini. Oke. Dan di awal kita nyalakan keyframe di scale, kemudian di opacity. Untuk scale-nya gue kasih 110. Tapi opacity-nya gue kasih 0. Kemudian kita maju 15 frame. 1, 2, 3. Scale-nya kita reset. Opacity-nya juga kita reset. Jadi kalau coba kita cek dari awal, kita fit. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah tinggal kita gabungin ke animasi yang fix ini. Kita ke sequence animasi fix. Kemudian kita add
video backgroundnya ini kita drag ke timeline. Klik kanan, kemudian scale to frame size seperti ini. Lalu kita ke efek control, kita gedein dikit. Oke, di sini kita hilangin dulu rulernya. Kita ke view dan show ruler, kita unchecklist. Oke. Lalu kemudian gue pengen background ini agak blur. Kita ke efek. Kemudian kita cari efek Gaussian blur. Tinggal kita drag ke sini. Lalu kita ke efek control, scroll ke bawah. Blurnya kita kasih sekitar 30. Nah, seperti ini, ataupun kalau kurang 40. Oke, repeatnya kita centang. Lalu kemudian tinggal kita drag sequence opening dan menu 1. Di sini sequence opening, tinggal kita drag ke sini. Oke. Lalu kira-kira kita gunakan sekitar 4 detik aja. Kita cut. Kemudian kita hapus. Kemudian kita duplikat. Klik di sini, tekan Alt tahan dan drag ke sini. Lalu di duplikat ini, klik kanan, speed and duration, dan kita reverse, kita balik animasinya. Coba kita cek. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita drag sequence menu 1. Di sini. Kemudian kita drag ke sini. Oke. Lalu kita cek, kita akan gunakan mungkin 5 detik. Oke, kita cut. Kemudian kita duplikat seperti yang tadi, tekan Alt tahan, klik dan drag. Dan klik kanan di duplikat ini. Kemudian speed and duration, kita reverse. Oke. Lalu di sini video backgroundnya gue cepetin dikit, klik kanan, speed and duration. Kita buat 130. Masih kurang 150 mungkin. Oke, cukup. Jadi kalau coba kita cek dari awal teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sebenarnya tekniknya adalah sangat mudah. Cuman yang kita perlukan adalah ide-ide kita, ide kreatif ataupun imajinasi yang kreatif. Oke, sekian sharing-sharing gue kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya jangan lupa like dan share video ini jika teman-teman suka. Terima kasih sudah menonton dan see you.